Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Insyara, NIM 1814101177 dari kelas SI 51. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar Enterprise Architecture. Apa itu Enterprise Architecture? Yang pertama, kita akan bahas pengertian dari enterprise. Apa sih enterprise? Enterprise adalah setiap aktivitas yang memiliki suatu tujuan tertentu atau sekelompok orang dengan tujuan tertentu yang memiliki sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas tentang arsitektur. Apa itu arsitektur? Arsitektur adalah perencanaan berupa cetak biru atau blueprint dari suatu struktur, baik fisik maupun maya, yang diwujudkan dalam bentuk model dan gambar dari bagian atau komponen ditinjau dari berbagai sudut pandang. Setelah mempelajari pengertian enterprise dan arsitektur, kita akan memahami pengertian dari enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur adalah basis aset informasi strategis yang menentukan misi, informasi, dan teknologi yang dibutuhkan untuk melaksanakan misi dan proses transisi untuk mengimplementasikan teknologi baru sebagai tanggapan terhadap perubahan kebutuhan misi. Tujuan enterprise arsitektur adalah untuk menjamin bahwa sumber daya informasi yang dimiliki enterprise akan dapat digunakan dalam rangka mendukung strategi enterprise tersebut. Kenapa enterprise arsitektur sangat penting? Karena yang pertama, sebagai penghubung antara aplikasi front-end dengan aplikasi back-end. Yang kedua, menghindari pengembangan aplikasi sistem yang hanya terfokus terhadap fungsional organisasi saja. Yang ketiga, mampu menyediakan kemampuan layanan yang lebih seragam dan ekonomis. Hambatan pengembangan enterprise arsitektur. Yang pertama, tingkat usaha perencanaan jauh lebih komprehensif dan kaku daripada kebiasaan manajemen. Yang kedua, kekurangan metodologi atau teknik untuk membuat perencanaan. Yang ketiga, keberhasilan tim enterprise arsitektur tergantung pada budaya organisasi yang bersedia menerima konsep bahwa pengembangan perangkat lunak seharusnya bersifat arsitektur driven. Karakteristik enterprise arsitektur. Yang pertama, mendukung organisasi atau perusahaan dalam penyampaian informasi. Yang kedua, memberikan pelayanan yang efektif dan tepat waktu. Yang ketiga, mendukung peningkatan fungsi bisnis organisasi atau perusahaan. Yang keempat, menghasilkan jalur bimbingan investasi masa depan. Yang kelima, membantu menyelesaikan kesenjangan antara fungsi bisnis dan teknologi informasi dalam organisasi atau perusahaan. Siklus hidup proses enterprise arsitektur. Yang pertama yaitu penyusunan ide awal atau gagasan yang bisa pada coretan whiteboard atau gagasan dalam PowerPoint. Yang kedua yaitu ada desain seperti analisis model formal. Yang ketiga ada penggunaan yaitu implementasi dalam operasional sistem dan visualisasi untuk stakeholder yang berbeda. Yang keempat ada manajemen yaitu mengganti sistem secara bertahap dan pemeliharaan versi. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja faktor penggerak enterprise arsitektur. Baiklah, mari kita sama-sama simak video berikut. Penggerak internal disebabkan oleh aktivitas digerakkan oleh adanya hubungan antara komponen enterprise dan bukan spesifikasi detail dari setiap komponen. Dan yang kedua yaitu penggerak eksternal. Faktor di luar enterprise yang memaksa enterprise harus mengadopsi praktek-praktek arsitektur enterprise. Enterprise arsitektur mendukung 3 jenis informasi. Yang pertama yaitu statis, yaitu informasi yang berubah hanya pada saat diperlukan oleh kondisi bisnis. Yang kedua yaitu semi-statis, yaitu informasi yang berubah 1 atau 2 tahunan atau saat terjadi perubahan besar dalam bisnis atau teknologi. Yang ketiga yaitu dinamis, yaitu informasi yang sering diperbaharui atau diperbaharui tiap 3 sampai 6 bulan.
Baiklah, sekian video dari saya tentang materi pengantar Enterprise Arsitektur. Semoga bermanfaat videonya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.